Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Indah. Kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semua seputar dunia YouTube nih guys. Sebelum aku memberikan informasi tersebut, aku akan mengingatkan terlebih dahulu kepada kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys di YouTube channel aku. Kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semua mengenai public speaking nih guys. Dimana dalam membuat sebuah konten diperlukannya public speaking yang benar nih. Maka dari itu, aku akan memberikan informasi kepada kalian semua mengenai tips public speaking di depan kamera bagi pemula. Skill public speaking tidak hanya diperuntukkan oleh MC, presenter, atau profesi tertentu saja. Tetapi, skill dari public speaking ini juga dimiliki oleh seorang YouTuber. Baik itu YouTuber pemula maupun YouTuber yang sukses. Saat tampil dalam video untuk membuat sebuah konten diperlukannya sebuah tata bicara yang baik atau tata bicara yang oke dan pede pastinya. Untuk bisa lancar dan percaya diri di depan kamera, kita tuh nggak bisa hanya dilakukan dengan waktu yang instan, tapi kita membutuhkan waktu yang bertahap dalam menjalani hal itu. Lakukan latihan sehingga kita dapat terbiasa dan menikmati prosesnya, hingga tidak merasa canggung lagi nih saat melakukan rekaman video. Berikut maka dari itu aku akan memberikan beberapa tips pada kalian semua nih bagaimana cara agar public speaking kita itu baik dan benar apabila di depan kamera bagi pemula nih pastinya. Maka dari itu yuk kita ulas bersama dan kita bahas bersama pastinya. Tips yang pertama dari aku adalah buatlah skenario, di mana seseorang akan terlihat percaya diri di depan kamera apabila tidak grogi, tidak salah bicara, dan fokus melihat kamera. Beberapa manfaat jika membuat skenario tidak, yaitu kita nggak akan jadi keluar jalur gitu guys, nggak akan keluar dari ibaratnya dari pembahasan yang telah kita rangkum gitu. Takutnya kalau kita nggak membuat skenario, maka hal yang buruk akan terjadi. Misalnya keluar dari jalur pembahasan, salah satunya menyinggung hal yang lain. Itu membuat salah satu hal apabila kita nggak membuat konsep atau skenario. Selain itu, dari membuat skenario ini berdampak untuk mengurangi kesalahan dalam pengucapan dan membantu kita saat proses editing. Karena dengan adanya skenario ini, dalam proses editing itu kita sudah tahu alurnya bagaimana sesuai skrip pastinya. Jika kita ada skrip, maka itu dapat mempermudah kita pastinya di saat kita membuat konten dan saat kita mengedit gitu guys. Nah, yang kedua adalah kita harus sering berlatih, dimana berlatih membuat kita terbiasa dan menemukan gaya bicara yang nantinya menjadi ciri khas kita. Bagi seorang YouTuber, ekspresi wajah merupakan hal penting agar menimbulkan emosi yang pas bagi penonton. Ekspresi wajah dapat dilatih dengan cara senam wajah nih guys, agar terlihat lebih rileks dan tidak kaku saat di depan kamera pastinya. Setelah melakukan senam wajah, lakukan tes olah vokal agar suara dan pelafalan kita itu terdengar jelas. Kayak A, I, U, E, O contohnya. Karena teori mengenai public speaking biasa didengar dapat kita lihat dari berbagai sumber nih guys. Bisa melalui internet, bisa mengikuti webinar, bisa mengikuti kelas dan lain sebagainya. Namun teori yang dipelajari pun harus disertai dengan praktik pastinya. Berlatih dalam public speaking sangat diperlukan, karena semakin sering kita berlatih, maka kita akan terbiasa dan dapat mengontrol diri kita. Karena mungkin pada percobaan pertama kita jarang berbicara, maka kita mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan pastinya, atau cukup gimana sih, kita nggak pede gitu kan guys. Namun kan dari hal tersebut jadikanlah itu sebagai cambuk bagi kita agar itu menjadi sebuah pengalaman, dan karena hal tersebut kita menjadi terus belajar dan menjadi hal yang lebih baik pastinya. Seperti aku nih guys, bagi yang sudah nonton nih video aku di saat yang pertama, mungkin ada berbeda, mungkin ada perbedaan dari cara bicara aku dari video yang pertama sama dari video yang sekarang. Coba dibandingkan guys, aku aja sudah merasakan perbedaan seperti itu.
Nah, video yang ketiga adalah sorry guys, salah. Tips yang ketiga maksudnya. Tips yang ketiga dari aku adalah trial error. Dimana sebelum kita ngetek video, sangat penting kita untuk melakukan beberapa kali percobaan. Dimana hal ini bertujuan untuk memeriksa lighting, posisi kamera, background, penampilan, dan materi konten yang akan kita sampaikan. Melakukan trial error dapat dilakukan dengan latihan depan cermin misalnya, atau langsung dengan merekam video lalu di preview hasil rekaman, itu bisa juga. Banyak juga cara-cara trial error lainnya yang membuat kita merasa pede dan yakin dengan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah positive thinking nih guys, dimana mau kita latihan setiap hari, take video berkali-kali. Kalau kita nggak menanamkan pikiran yang positif, maka itu menjadi hal yang percuma atau sulit bagi kita untuk menjadi seorang orang yang pede, orang yang percaya diri di depan kamera, atau orang yang percaya diri berbicara di depan khalayak guys. Dimana sebelum melakukan take video, katakan pada diri kita bahwa saya bisa berbicara di depan kamera untuk menyampaikan materi dengan baik pastinya. Lakukan gerakan perubahan dan hilangkan pikiran negatif kita agar kita dapat memulai dan menyalurkan skill public speaking kita melalui rekaman video. Karena biasanya pada saat berbicara sudah muncul nih berbagai pikiran negatif di otak kita nih, mulai dari takut salah kata lah, takut orang gak suka dengan konten kita lah, takut view-nya sedikit lah, takut dihujat lah, dan lain sebagainya guys. Maka dari itu kita harus menghilangkan stigma atau pemikiran tersebut agar kita dapat percaya diri. Karena kalau kita nggak percaya atau kita berpikiran negatif, maka ketidakpercayaan diri kita akan muncul. Maka kita nggak percaya dengan diri kita sendiri. Karena hal tersebut, maka gagal total nih guys. Gagal total nih konten kita. Daripada hanya kita berpikiran hal jelek, maka lebih baik kita berpikiran positif. Karena berpikiran positif itu simple loh guys, nggak ribet, nggak banyak, karena itu cuma pemikiran kita. Maka kita kalau berpikiran positif, maka percayalah sama aku, maka kalian akan ibarat tuh ya senang hatinya, baik hatinya. Kalau kalian berpikiran negatif, maka itu akan jadi pikiran bagi kalian, dan yang pastinya menjadi berat hidup kalian beneran jadi beban gitu guys. Karena negatif, ya ampun gitu. Coba kita dengan positif, pasti pikiran kita itu kan ringan, relax, dan lain sebagainya gitu guys. Nah, cukup simple sebenarnya dan untuk melakukan menghasilkan pikiran positif itu, dimana dengan dimulai kita dengan mempersiapkan materi. Kalau dalam membuat konten, kepikiran positif itu terus menyiapkan konten dengan cara menyiapkan materi misalnya dengan matang. Materi kita persiapkan, maka percayalah hasilnya dengan baik. Selain itu kita dengan persiapan yang matang, dengan handphone baterai yang full misalnya, kan, maka kita akan percaya diri. Dengan lampu yang terang, itu akan percaya diri. Maka dengan sendirinya, maka pikiran positif itu akan berjalan dengan baik guys. Meski pikiran positif itu merupakan hal yang membuat tegang kadang, apalagi dalam public speaking gitu kan guys. Maka kita harus belajar, karena berbicara itu membutuhkan waktu yang bertahap dan membutuhkan waktu yang panjang. Maka kita jangan hanya berpikir untuk dengan waktu yang instan saja guys. Seperti aku misalnya, aku sekarang masih belajar deh guys untuk berbicara di depan kamera. Maka kita nggak perlu khawatir, maka kita sering-seringlah berlatih dan sering-seringlah belajar dari banyak sumber. Karena zaman sekarang semuanya dimudahkan guys, karena kita dengan canggihnya teknologi, dengan kehadiran teknologi saat ini, seperti kita bisa searching di Google, bahkan kita bisa mencari tutorial public speaking yang benar itu melalui YouTube. Banyak sekali sumber-sumber yang berkompeten di bidang public speaking guys. Maka dari itu, jika kita mau belajar, maka akan dimudahkan pastinya. Ibaratnya semakin tinggi jam terbang kita dalam melakukan public speaking, maka kemampuan public speaking itu juga pasti akan ikut terasah dan akan terus berkembang menjadi hal yang lebih baik pastinya. Maka dari itu kita hal percaya diri dan belajar yang banyak. Selanjutnya dari aku lah, selanjutnya nih, tips selanjutnya adalah percaya diri dan terus tersenyum. Dimana yang paling utama saat berbicara di depan kamera adalah memiliki percaya diri.
percaya diri yang tinggi pastinya guys, dimana jika kita sudah menguasai tips-tips yang telah aku sampaikan sebelumnya ya guys, maka semuanya akan sia-sia jika kita tidak memiliki percaya diri. Jika kamu sudah memiliki percaya diri, kamu akan dapat menguasai konten itu. Saat berbicara di depan kamera, seringkali kita ibaratnya berbicara dengan lupa materi, dengan materi yang telah kita persiapkan sebelumnya. Tapi kita jangan pernah menunjukkan ekspresi kita itu bahwa kita cemas, lupa, gelisah, gimana ya gitu. Jangan tunjukkan guys. Omongin aja apa yang kita omongin guys. Yang penting nyambung gitu kan. Ibarat kalau kita pede dengan apa yang kita omongin, maka orang akan senang lihat kita. Tapi jika kita gelisah dan nggak yakin dengan apa yang kita omongkan, maka orang nggak akan pede, maka orang nggak akan ibaratnya nggak nyaman dengan kita. Kalau kita pede cuma diemin apa ya, maka percayalah guys, maka orang bilang kan, ngapain sini orang itu palingan guys gitu. Mungkin aku sekarang begitu kan, ya ampun. Nah maka dari itu kita cara hal yang harus kita lakukan jika kita lupa dengan materi kita adalah berhenti sejenak, hirup nafas dalam-dalam, dan yang pasti berikan senyuman. Maka kita akan memberikan kesan yang baik-baik saja kepada penonton kita, dan ibaratnya kita teruslah berbicara walaupun yang kita bicarakan itu tidak sesuai dengan materi awal yang ingin kita bicarakan sebelumnya. Maka ibaratnya kita percaya diri, yang paling penting guys, percaya diri. Nah bagaimana nih guys informasi aku kali ini? Semoga informasi yang aku berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan pastinya dapat mudah dipahami, amin. Maka dari itu aku akan akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys di YouTube channel aku. Maka dari itu jangan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.